Oke, jadi hari ini Mister mau jelasin ke kalian bagaimana cara faktorisasi dari bentuk aljabar ya. Nah ini kemarin ini ternyata pas dilihat masih banyak yang belum ngerti nih. Ada juga yang komen Mister aku masih belum ngerti gitu ya. Terus ada juga yang salah-salah juga dalam memfaktorisasi. Padahal ini adalah materi esensial ya. Nah Mister juga waktu itu janji kan ke kalian mau bikinin videonya. Nah sekarang baru sempat kirain kemarin-kemarin tuh pas udah dilepas, oh udah banyak yang bisa nih. Ternyata dilihat lagi masih banyak juga yang keliru ya. Jadi Mister harap setelah kalian mempelajari ini, jangan ulangi kesalahan yang sama untuk masalah faktorisasi ya. Karena faktorisasi ini masalah esensial, materi esensial yang dibutuhkan untuk bisa survive di matematika SMA. Ketika kalian nggak bisa, ya goodbye gitu ya. Kalian sendiri yang ngerasain kan. Sebelum-sebelumnya nih, aku nggak bisanya di faktorisasi Mister ternyata, bukan di materinya. Begitu ya. Oke, jadi harap dipahami ya, dan harusnya ini kalian setelah melihat video ini lebih mudah mengerti karena sebenarnya ini materi untuk kelas 8 SMP. Ketika dipelajari di kelas 10 SMA harusnya akan lebih mudah untuk mengerti gitu ya. Oke, di sini Mister akan jelaskan seluruh faktorisasi bentuk aljabar. Apa aja sih yang ada di bentuk aljabar ini yang bisa kita faktorkan seperti itu ya. Yang pertama, ini jarang banget sih sebenarnya, jarang banget ada. Cuma memang ya ini bisa kemungkinan ada gitu. Jadi saya akan jelaskan seluruh bentuk-bentuknya ya. Bentuk yang pertama dulu, bentuk yang A ya. Ini adalah faktorisasi bentuknya distributif ya. Bentuk distributif. Oke, bentuk distributif. Bentuk distributif ini yang kayak gimana sih? Nah ini tuh sebenarnya yang kalau Mister bilangnya keluarin aja, tinggal dikeluarin gitu ya. Nih bentuknya seperti ini. Bentar. Oke, bentuknya gini. Kalau misalkan kamu punya A, P plus A, Q, ini bisa nggak sih kita faktorkan? Bisa banget. Gimana caranya? Kita lihat siapa yang sama. Ini kan ada dua suku nih, suku AP sama nih suku AP dengan suku AQ ya. Nah ada dua suku. Kedua suku tersebut memiliki satu angka yang sama, yaitu di sini adalah A dan A. Artinya A-nya itu bisa kita bentuk ini bisa kita faktorkan atau A-nya itu bisa kita keluarkan. Gimana cara ngeluarinnya? Tinggal dikeluarin aja. Kan inti dari pemfaktoran itu, nah di sini yang harus kalian pahami adalah inti dari faktorisasi itu adalah mengubah ke dalam bentuk perkalian ya. Ini inti dari kita belajar faktorisasi. Dari suatu bentuk penjumlahan atau pengurangan kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, sekarang kita ubah ini. Lihat di sini misal udah highlight warna kuning sama-sama A, berarti artinya A-nya bisa kita keluarkan. Di sini sisa apa? Nah, untuk menjadi AP, ini kan kita akan mengubah ke dalam bentuk perkalian ya. Kita akan mengubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, untuk menjadi AP, di sini A berarti dikali berapa? Ini kan tanda kali ya. Si kurung ini tanda kali. Untuk menjadi AP, berarti A-nya harus dikali berapa? Dikali P. Plus AQ. Untuk menjadi plus AQ, berarti ini harus dikali berapa? Dikali plus Q. Nah, gitu. Lihat. Perhatikan. Dari bentuk penjumlahan atau nanti pengurangan, di sini udah diubah menjadi bentuk perkalian. Sesuatu kali sesuatu. Seperti itu ya. Jadi inti dari faktorisasi itu adalah mengubah dari bentuk penjumlahan atau perkalian pengurangan, kita ubah menjadi bentuk perkalian. Seperti itu. Itu adalah faktorisasi ya. Oke. Nah, kenapa begitu Mister? Kita coba back ya. A kali P, berapa sih A kali P? A kali P adalah AP. Coba kita selesaikan ini ya. Terus A dikali plus Q. A kali plus Q adalah plus AQ. Nah artinya sesuai dong. Sesuai bahwa yang ini sama dengan yang atas. Ini adalah sama ya. Jadi sesuai. Nah Mister kasih gitu. Sama. Jadi sesuai. Oke. Gampang ya. Itu adalah bentuk distributif. Coba Mister satu contoh lagi. Oke, saya langsung kasih bentuk distributif yang nggak ribet sih, cuma maksudnya lebih advance gitu ya. Tapi sebenarnya sama aja, simpel. Yang penting kalian paham konsepnya. Ini bentuk distributif yang gini. 6x kuadrat min
3x. Oke, coba kita analisis satu-satu ya. Kita ingin mengubah bentuk ini menjadi bentuk perkalian. Sekarang kita harus lihat di antara kedua suku yang ada di sini, poin apa aja yang sama atau unsur apa aja yang sama. Di sini, Mister melihat bahwa sebelah kiri angkanya ada bentuknya ada x kuadrat, berarti ada x kali x ya. Ini ada x kali x dan ini ada x aja. Berarti artinya x boleh keluar dong Mister, boleh. Ya karena dia ada yang sama. Ini ada xx, ini ada x, berarti x-nya bisa keluar. Jadi kita cari yang sama kayak gini. A sama A, berarti A-nya keluar gitu ya. Lalu 6 sama 3, ada nggak tuh yang bisa keluar? Di antara 6 dan 3 yang bisa keluar adalah kalau dulu SD bilangnya FPB ya. FPB 6 dan 3 berapa ya? Itu adalah 3. Tapi sebenarnya kalian udah SMA nggak perlu lagi ngebayangin FPB itu apa dan berapa ya. Kalian secara naluriah pasti udah paham bahwa 6 dan 3 yang bisa keluar itu adalah 3. Gitu ya. Sehingga di sini hasilnya akan menjadi 6 angkanya yang bisa keluar tuh 3 ya kan. Variabelnya yang bisa keluar tuh hanya X saja. Gitu kan. Berarti kita kali nih. Kali berapa? Supaya jadi 6X kuadrat berarti kita kali berapa? 2X. Oke, terus supaya jadi 3x min 3x berarti kita harus kali berapa? Min 1, selesai. Jadi ini adalah hasil dari faktorisasinya. Sekarang pertanyaannya, Mister kenapa sih nggak dikeluarin 6x kuadrat aja gitu kan? Misalkan kalian nanya gitu, kenapa nggak dikeluarinnya 3x kuadrat misalnya? Kalau misalkan kita mengeluarkan ini menjadi 3x kuadrat, oke, 3x kuadrat dikali untuk menjadi 6x kuadrat, oke, kita hanya tinggal mengalihkan dengan 2 aja ya, karena supaya jadi 6x kuadrat kita tinggal kalikan 2 kan. Terus supaya jadi 3x ini mau dikali berapa? Gak mungkin ada 3x kuadrat dikali berapa supaya jadi 3x. Dikali 1 jadi 3x kuadrat. Mau dikali x jadi 3x pangkat 3 gitu kan. Nah makanya di sini pentingnya adalah kalian melihat komponen yang sama ya, yang sama yang merupakan FPB-nya gitu. Kalau misalnya x kuadrat sama x ya otomatis x-nya aja yang dikeluarin gitu ya. Kalau misalkan x pangkat 5 sama x pangkat 2 ya berarti x pangkat 2-nya yang dikeluarin. Pangkat terkecilnya dari variabel itu yang dikeluarin. Gitu ya. Karena kalau misalkan pangkat terbesarnya ntar kasusnya jadinya seperti ini. Karena akan bingung. Gitu ya. Ini tidak boleh. Oke. Tidak boleh. Oke, terus Mister kenapa ini nggak 6-nya aja yang dikeluarin? Sama kayak tadi konsepnya. Lihat angka yang paling kecil yang bisa keluar gitu loh. Kalau misalkan 6-nya keluar, ntar di sini kalian tulis 6x, ntar di sini mau jadi berapa supaya jadi 3x, jadi setengah. Bisa-bisa aja sih sebenarnya nggak masalah. Kalau misalkan angka mah sebenarnya nggak terlalu masalah, jadiin setengah masih bisa gitu ya. Cuma lebih ribet aja ngelihatnya. Cuma di sini yang bisa tulis itu hanya yang variabel ya, karena kalau variabel nanti akan jadi sulit. Ntar ini jadi seper x, ntar jadinya mempersulit hidup kamu gitu ya. Gitu. Jadi triknya adalah lihat angka FPB dan lihat variabel yang pangkatnya terkecil gitu. Oke, bisa ya bentuk distributif ya. Next, sekarang bentuk selisih kuadrat. Bentar, bisa cari dulu ya. Bentuk selisih kuadrat, oke. Ini Mister pisah. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya rumus dewa kalau Mister bilangnya tuh. Bentuk selisih kuadrat. Karena kita pakai terus nih. Ini harap diperhatikan ya. Yang B ini sangat berguna dan sangat terpakai. Bentuk selisih kuadrat. Atau di sini saya bilangnya adalah rumus dewa. Rumus dewa. Oke. Bentuk selisih kuadrat nih. Selisih kuadrat. Oke. Gimana sih bentuk selisih kuadrat itu? Nah, ini sebenarnya kalian udah pakai sih. Kalian udah pakai banget di kemarin pas lagi belajar mutlak tuh ya. Kan saya bilang bahwa dulu SMP kalian inget nggak? Ketika ada bentuk A kuadrat min B kuadrat jadinya apa gitu kan? Jadinya adalah A plus B dikali A min B. Nah inilah yang kita pakai. Ini rumus dewa ya. Kenapa saya bisa bilang rumus dewa? Karena ini mempermudah kalian juga kan kemarin di mutlak ya. Jadi ini sangat digunakan. Contohnya gimana sih kalau misalkan yang biasa-biasa gitu Mister soalnya? Saya contohin.
Jadi kalian harus paham bahwa ini berlaku untuk kanan dan kiri ya. Ini berlaku untuk ke sini. Ini juga berlaku untuk ke sini, oke? Kanan dan kiri. Artinya A kuadrat min B kuadrat itu bisa jadi A plus B kali A min B. Atau A plus B kali A min B itu bisa jadi A kuadrat min B kuadrat. Itu kalian harus paham. Kalau yang namanya sama dengan itu biimplikasi. Jadi kanan ke kiri berlaku, oke? Contohnya, misalkan Mister punya di sini adalah X kuadrat min 4 misalkan. Coba dong faktorkan bentuk ini. Kalian sudah paham bahwa ini adalah bentuk A kuadrat sama B kuadrat sebenarnya. Dengan A-nya itu adalah X dan B-nya adalah 2 ya. Karena kan A kuadrat berarti A-nya adalah X gitu ya. Di sini hasilnya ada X kuadrat. Terus B kuadratnya itu adalah 4 berarti B-nya adalah 2. Gitu ya. Berarti artinya kalian sudah langsung bisa menentukan bahwa di sini faktorisasinya adalah A plus B dikali A min B. Selesai. Easy. Dalam 1 detik kalian sudah beres. Gampang kan? Gampang ya? Oke, gitu aja. Cuma begini aja. Contoh lain. Misalkan ada X kuadrat min 25 gitu ya. Oke, langsung berapa hasilnya? Ya, X plus 5 dikali X min 5. Gampang banget. Makanya ini rumus dewa, jadi itu gampang. Udah mah gampang, sering kepake, mempermudah pekerjaan kalian. Contohnya di mutlak lagi yang kemarin ya. Gitu. Terus apalagi misalkan saya punya 16 min X kuadrat. Oke, ini juga gampang. A-nya adalah 4 ya. A-nya itu nggak mesti X. A-nya berarti di sini adalah 4. Berarti 4 plus X dan 4 min X. Mister, aku mau nulisnya 4 min X kali 4 plus X boleh nggak? Boleh. Ini kalian mau tulis tukar posisi siapa yang depan siapa yang belakang itu sama saja. Karena konteksnya dia perkalian ya. Yang namanya perkalian itu A kali B sama B kali A. It's nggak ada bedanya ya. Itu sama aja di juga gitu. Karena perkalian itu adalah komutatif. Terus kalau misalkan soalnya gini. 25Y kuadrat minus 36X kuadrat. Jangan bingung, langsung cari. Dari sini berarti A-nya berapa? Dari sini berarti B-nya berapa? Langsung. A dari yang pertama itu adalah 5Y. Setuju? Ya, ini adalah bentuk kuadratnya, berarti bentuk singularnya atau singlenya itu adalah 5Y. Lalu ini bentuk kuadratnya adalah 36X kuadrat, berarti bentuk singlenya adalah 6Y. Kok Y sih? X ya. Oh, nggak kerja. Oke, X gitu ya. Berarti hasilnya ya gini. Gitu. Easy, simple banget gitu ya. Jadi ini bentuk selisih kuadrat ini sangat digunakan di dimanapun ya. Oke, bisa ya? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke part yang benerannya nih. Dari yang namanya faktorisasi aljabar. Oke, part yang benerannya dari faktorisasi aljabar. Faktorisasi aljabar bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini kalau misalkan kalian lihat video YouTube atau misalkan kalian lihat buku atau kalian lihat Google, ini akan dipisah guys si materinya tuh. Antara A-nya yang sama dengan 1 atau A-nya tidak sama dengan 1. Tapi saya nggak akan mau ngajarin kalian ke arah sana karena itu adalah basic yang kalian sudah dapat di SMP. Saya akan kasih cara praktis atau simple. Dan ini bisa digunakan even itu ketika A-nya sama dengan 1 atau A-nya tidak sama dengan 1. Ini bisa kita gunakan, oke? Karena kalian di sini tujuannya untuk menggunakan ya, untuk praktik langsung ya. Jadi saya kasih cara yang praktis tapi sesuai dengan konsep. Dan bisa digunakan untuk keadaan apapun, oke? Gini, perhatikan ya, ini step by step, ini nggak ada rumus. Ini step by step, sama dari awal juga step by step. Bentuk distributif step by step. Yang selisih kuadrat juga step by step, walaupun itu cuma 1 step beres gitu ya. Kalau ini stepnya lebih dari sekali. Oke, sebentar. Saya mulai dari yang gampang dulu ya. Saya nggak mau ini nanti menjadi apa sih permasalahan kalian ketika A sama dengan 1 sama A tidak sama dengan 1. Jadi saya hapus aja ya.
Jadi ini berlaku untuk setiap nilai A apapun. Ya. Misalkan di sini saya punya bentuk, perhatikan ya, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Kita diminta untuk mengubah ini ke dalam bentuk faktorisasi ya. Jangan sama dengan 0 dulu ya. Ya maksudnya ya udahlah ya, beginilah ya intinya mah. Nanti sama dengan 0 mah gampang. Cuma tambahan aja itu mah. Cuma ntar kalian mencari X-nya. Oke, intinya adalah kalian bisa memfaktorisasi dulu. Oke, X kuadrat plus 3X plus 2. Oke, sekarang hal yang perlu kalian lakukan, step pertama yang perlu kalian lakukan adalah buat garis silang. Silang besar ya. Setelah kalian membuat garis silang besar, setelah itu kalian lihat di sana ada A, ada B, ada C. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Oke, ada A, ada B, ada C ya. Nah, di sini kita lihat bahwa A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah positif 3, dan C-nya itu adalah positif 2. Nah, lalu buat apa kita bikin garis-garis ini? Di sini nanti akan ada 3 tempat. Tempat pertama, tempat kedua, dan tempat ketiga. Tempat pertama ini untuk A, oke? Ini untuk A, di mana A-nya di sini adalah 1. Saya nggak usah tulis lagi A-nya ya, langsung aja, berarti 1. Oke, terus B-nya berapa? Positif 3. C-nya berapa? 2. Oke. Setelah kalian menulis dan mengidentifikasi ABC, sekarang kalian lihat faktor-faktor dari ketiga angka, dua angka depan dan terakhir ya, A dan C-nya. Oke, sekarang 1 T berapa kali berapa sih? Atau faktor dari 1 tuh berapa sih? Hanya ada 1 dan 1, nggak ada yang lain. Oke, terus yang 2 T faktornya berapa aja sih? Nah, hanya ada 1 dan 2 saja. Gitu ya. Nah sekarang terus gimana Mister maksudnya? Kita tinggal masukin semua kemungkinan yang ada gitu ya. Semua kemungkinan yang ada dari faktor A dan faktor C. Faktor A di sini cuma ada 1 dan 2 saja. 1 dan 1 saja, sorry. Cuma ada 1 dan 1 saja. Berarti artinya kita nggak ada kemungkinan lain ya. Berarti ya udah tinggal masukin 1, di sini juga 1 gitu kan. Terus faktor yang 2 ini yang C ini cuma ada 1 dan 2. Ya udah masukin 1 dan 2. Simple, selesai. Terus gimana maksud dari 3-nya itu apa? Kita untuk goals-nya itu adalah di tengah-tengah ya. Goals-nya adalah ketiga ini. Jadi kalian harus mendapatkan angka 3 dari kemungkinan dari kombinasi 4 angka ini gitu. Gimana kita dapat angka 3? Kita kali silang, guys. Jadi oke. 1 dikali 2 berapa? Oke, 1 dikali 2 adalah 2 ya. Oke, ini adalah 2. Lalu 1 kali 1 adalah 1. Lalu 2 dan 1, ini juga dikali ya. 2 dan 1 itu bisa jadi 3 enggak? Bisa. Gimana caranya? 2-nya positif, 1-nya positif gitu kan. Positif sama positif nih. Oh, berarti ya harus di sini juga positif dan positif gitu. Ini hasilnya adalah 3 sesuai sama yang atas. Kalau udah gini gimana? Udah selesai. Ribet banget ya. Tapi ntar kalian akan merasakan manfaatnya. Ini sangat mudah sebenarnya. Ini karena saya baru ngejelasin aja nih. Jadi detail banget ya. Oke, udah gini gimana? Udah aman ya? Udah aman ya? Faktornya kita udah masukin. Sebelah sini dan sebelah sini. Lalu setelah itu kita sudah sesuai dengan tujuan awal, itu adalah 3. Dimana di sini harus positif 1 dan di sini harus positif 2. Maka di sini sama-sama positif dan positif. Lalu udah pas di tengah-tengahnya, ininya udah pas, kita cek ini dikali ini ya. Cek terakhir yaitu adalah ini dikali ini. Cek aja ini Pak. Cek aja. Ini dikali ini berapa? Hasilnya adalah 2 ya. Perkaliannya adalah hasilnya 2 ya. Sorry, ini dikali ya. Hasilnya adalah 2. Sesuai nggak sama di soal? Sesuai ternyata. C-nya 2 gitu ya. Jadi A itu hanya dipakai untuk kemungkinan yang sebelah kiri. 3 dipakai untuk menentukan nanti dia positif atau negatif gitu ya. Menentukan tanda di sini. Lalu 2 itu dipakai untuk selain untuk kemungkinan yang ada di sebelah kanan juga dipakai untuk memastikan bahwa ini dikali ini haruslah sama. Plus 1 dikali plus 2 itu haruslah plus 2. Gitu ya. Jadi nggak boleh di sini minus. Kenapa? Kalau minus 1 kali 2 kan jadi minus 2. Lagi kalau minus ini jadinya minus 1 sama plus 2 kan. Jadinya nanti ya plus 1 di sininya. Jadi nggak valid gitu ya. Oke.
Paham ya di situ ya? Oke, berarti artinya kalau udah gini gimana? Udah beres, kita selesai. Berarti jawabannya adalah hanya tinggal menambahkan nilai X di sebelah kiri dan menuliskan ulang angka yang di sebelah kanan. Di sini ada 1 ya. Di sini ada 1. Di sini ada 1, berarti artinya adalah dari atas kita akan mendapatkan X plus 1. Oke, good. Yang bawahnya berarti jadinya X plus 2. Udah selesai. Ini adalah bentuk faktornya. Bisa ribet banget dan segala macam. Ya karena kan ini saya lagi ngejelasin. Wajar kalau ribet. Oke. Nanti kalau misalnya seterusnya kalian akan gampang banget. Gampang banget. Oke, sekarang saya kasih contoh lain. Contoh lain yang gampang banget ya. Tanpa harus ribet-ribet begini. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalian identifikasi dulu A, B, C-nya berapa. Terus kalian tentukan di sini angkanya berapa dari yang A. Tentukan di sini angkanya berapa aja dari yang C. Tentukan di sini B ini untuk menentukan bahwa ini akan menjadi positif atau negatif sesuai dengan nanti hasil perkalian kalian. Gitu ya. Setelah udah dapet itu udah langsung disimpulkan. Ke kanan ya nyimpulinnya ya. X plus 1, X plus 2 gitu ya. Oke. Contoh lain. Ini masih gampang ya. X kuadrat min 4X plus 3. Oke. Saya bikin silang. Di sini saya taruh negatif 4 ya karena ini adalah tujuan. Di sini saya taruh 1 sama 1. Kenapa? Karena nggak ada kemungkinan lain di A sini yang nilainya adalah lebih dari 1 ya. Maksudnya 1 itu cuma ada 1 dan 1 gitu ya. Jadi makanya saya langsung. Jadi nggak perlu lagi saya tulis-tulis kayak begini-beginian. Karena saya udah tahu gitu ya. Ini kan hanya penjelasan saja, makanya saya harus tulis full. Tapi ketika kamu udah belajar nanti nggak masalah, nggak usah tulis semuanya, langsung dipikirin aja. Oke, sebelah kanan ini juga mau nggak mau 3 dan 1. Mau 3-nya di atas 1, 1-nya di bawah. 3-nya di atas, 3-nya di bawah itu nggak masalah. Kenapa? Karena nggak ada kemungkinan lain, cuma ini aja. Gitu ya. Oke, kita cek sekarang. Supaya jadi minus 4, maka di sini haruslah 1 kali 1 kan 1 ya. 1 kali 3 kan 3. Supaya jadi minus 4, maka tanda yang harus dihasilkan adalah di sini harus minus dan sini harus minus. Setuju? Karena satunya harus minus dan 3-nya harus minus, maka yang sebelah kanan nggak boleh yang sebelah kiri. Jangan pakai yang sebelah kiri. Boleh sebenarnya, cuma saya sarankan tuh jangan ribet. Ini berarti minus, ini minus dong. Karena harus jadi minus 1 kali minus 1 harus jadi minus 1. 1 kali minus 3 harus jadi minus 3. Gitu. Makanya di sini Mister bilang bahwa minus 4 ini atau B ini sebagai penentuan tanda di sininya. Kalau itu gimana? Udah, tinggal simpulin aja langsung. Cek dulu ya. Cross check dulu. Ini dikali ini benar nggak 3? Oh benar, di atas 3. Ya udah, berarti langsung saja. X min 3, X min 1. Selesai. Beres. Cepet. Oke, misalkan, misal aku mau pakai cara yang lama untuk yang ini, silahkan. Ini saya kasih contoh atau cara yang lain. Gitu ya. Kalian boleh pakai, boleh enggak. Oke, terus gimana kalau misalkan soal-soalnya yang aneh-aneh gitu ya, misalkan. Saya kasih lagi contoh di sini. Bentar ya, saya bikin pembatas dulu biar nggak ngawur. Oke. Oke, contoh lain. Ini kan contoh nomor 1 nih. Contoh nomor 1 ya. Oke, sekarang ini contoh nomor 2. Sekarang contoh nomor 3. Saya masih ngasih yang depannya 1. Contoh nomor 3. Misalkan bentuknya gini. Bentar mikir dulu. X kuadrat. Bentar ya. X kuadrat plus 7X plus 12. Oke, kita coba ya untuk soal nomor 3. Bikin dulu silang, taruh angka 7 di tengah,
Di kiri kalian lihat di sini A-nya adalah 1, jadi mau nggak mau di sini adalah 1 dan 1 karena nggak ada kemungkinan lain. Di sebelah kanan A-nya ternyata 12, C-nya ternyata 12. 12 ini kemungkinannya ada 1, 12, 2, 6, 3, 4. Oke, ada 3 kemungkinan. Berarti kita harus cek semuanya. Untuk yang 1 dan 12, coba kita cek taruh sini. 1 dan 12. Apakah ini akan menjadi 7? 1 dikali 12 adalah 12, 1 dikali 1 adalah 1. Apakah 1 dan 12 bisa menjadi 7? Tidak mungkin, karena 1 dan 12 itu bisa jadi 13, bisa jadi minus 13, bisa jadi 11, atau jadi minus 11 ya. Jadi nggak mungkin dia jadi 7, berarti bukan itu pasangan yang diminta. Terus, apakah 2 dan 6? Kita coba, 2 dan 6. Kalau 2 dan 6 jadinya 1 kali 6, 6, 1 kali 2, 6, 2 dan 6 nggak bisa jadi 7 juga. Bisa jadi 8 atau 4 atau min 8 atau min 4. Setuju ya? Jadi dia nggak bisa, berarti kita pakainya 3 sama 4 gitu. Ntar kalau misalkan kalian udah lancar mah nggak perlu lagi nih 12. Kayak kalian tuh udah ngeliat angka aja. Oh, X kuadrat plus 7 plus 12. Oh, 12 berarti 4 sama 3 dong supaya jadi 7. Itu akan seperti itu kalau udah lancar mah. Jadi sedetik udah bisa beres sebenarnya pakai cara ini. Oke, berarti hasilnya adalah dia mintanya plus 7 ya. Berarti ini udah pas ya. Plus 4 sama ini udah pas nih. Plus 4 dan plus 3. Hasilnya adalah plus 7. Udah, saya nggak usah ngitung lagi kayak gini lagi karena ini udah pas. Oke. Jadi hasilnya adalah X plus 3 dan X plus 4. Gampang banget. Lagi satu lagi untuk pembiasaan. Nomor 4. X kuadrat, bentar saya mikir dulu. Min 20 X misalkan. Terus di sininya adalah bentar. Jangan 20 X deh. Enggak apa-apa deh. Yang susah aja sekalian ya. Berarti misalkan, bentar ya saya mikir dulu. Plus 75 misalkan. Nah, ada X kuadrat min 20X plus 75. Ya udah jangan susah deh, ntar kalian agak bingung. Sebenarnya nggak susah sih tadi, cuma ya gitulah. Angkanya agak gede aja kan. Biasanya kalian kalau bisa dikasih angka gede itu suka pusing sendiri. Nah, sekarang saya ganti. Saya maunya minus 9. Plus 20. Oke, coba kita faktorkan ya. Oke, di sini harus jadi negatif 9. Di sebelah kiri mau nggak mau 1 sama 1, kita nggak ada kemungkinan lain. Di sebelah kanan ada 20. 20 itu bisa jadi 1, 20, 4, 5, 2, 10. Karena di sini 9 saya udah pasti. Saya udah punya feeling nih, oh ini bakal jadi 4, 5 nih. Jadi saya nggak usah nyoba semuanya. Karena saya udah punya feeling bahwa ini akan jadi 4 dan 5.